Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Abdul Aziz, NPM 1710302026, Prodi Teknik Informatika UNP Kediri, akan mempresentasikan artikel kami yang berjudulkan Analisa Perbandingan Algoritma Euclidean dan Manhattan Distance dalam Identifikasi Wajah. Wajah merupakan bagian muka kepala pada manusia dari dahi sampai dagu. Pengenalan wajah dalam bahasa Inggrisnya face recognition adalah salah satu sistem yang digunakan untuk pengakuan individu, karena wajah merupakan faktor pembeda setiap individu dan bagian yang paling terlihat dari anatomi manusia. Sehingga untuk mengenali individu dengan cara natural dan paling umum adalah menggunakan wajah. Contohnya saja dalam hal presensi di saat pandemi COVID-19 atau PPKM saat ini, ya kan? Ini sangat dibutuhkan untuk physical distancing, untuk jaga jarak, selain mengurangi kecurangan siswa, guru, atau mungkin karyawan, atau mungkin dalam pemakaian fingerprint yang saat ini banyak yang menggunakannya secara bergantian. Itu semua sangat berisiko menularnya virus COVID-19. Nah, presensi dengan pengenalan wajah akan lebih aman dan tersistem. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan untuk pengenalan wajah oleh para peneliti sebelumnya. Maka dari itu, penelitian ini akan merujuk dari beberapa penelitian tersebut untuk membandingkan metode mana yang lebih baik dalam pengenalan wajah. Nah, penelitian yang dimaksud diantaranya satu, penelitian yang dilakukan oleh Yusuf Fadilah Rahman pada tahun 2020. Berdasarkan hasil pengujiannya, didapatkan tingkat akurasi 64,80% dalam klasifikasi digital retina penderita diabetes retinopati menggunakan metode Euclidean. Penelitian yang melandasi selanjutnya yaitu penelitian yang dilakukan oleh Arike Septi Audianingrum dan Danar Putra Pamungkas pada tahun 2020. Dari uji coba yang dilakukan dalam pengenalan jenis bunga dengan metode learning vector quantization dan Manhattan distance menghasilkan akurasi 96,75%. Penelitian lain yang menjadi referensi yang nomor 3 yaitu penelitian oleh Mujib Hidayatno dan Prakoso pada tahun 2018, yang mana penelitian itu berjudul pengenalan wajah menggunakan local binary pattern dan support vector machine. Pada penelitian tersebut ternyata nilai akurasi untuk pengujian dengan data uji itu sebesar 96%. Selanjutnya pada tahun 2008 oleh Danar Putra Pamungkas dan Ahmad Bagus Setiawan dengan judul implementasi ekstraksi fitur dan KNN untuk identifikasi wajah personal, yang mana akurasi pengenalan wajah mencapai 80%. Nah, ini metode penelitian. Alur sistem dalam penelitian ini dimulai dari memasukkan citra yang dilanjutkan tahap preprocessing dari RGB to grayscale atau mungkin di situ resize nantinya, dan tahap processing yang meliputi ekstraksi fitur dengan metode LBP. Selanjutnya hasil ekstraksi fitur pada citra latih tersebut tadi akan disimpan ke database. Adapun proses untuk citra uji hasil ekstraksi fiturnya itu langsung diolah pada tahap pengenalan wajah dengan algoritma Manhattan atau Euclidean distance, yang mana data modelnya itu tadi diperoleh dari database yang sudah dibuat sebelumnya saat proses citra latih. Nah, ini perlu diketahui, di sini saya menggunakan ekstraksi fitur LBP, yang mana operator LBP itu bekerja dengan 8 pixel tetangga menggunakan nilai pixel pusatnya sebagai threshold. Adapun algoritma untuk menentukan untuk identifikasi menggunakan Euclidean dan Manhattan. Euclidean itu perhitungan untuk mengukur jarak dua titik seperti perhitungan Pythagoras. Yang digunakan untuk mengukur dua titik. Adapun Manhattan distance adalah metode perhitungan pada jarak dengan menerapkan konsep selisih netral. Nah, itu nanti kalau sudah masuk ke pengenalan wajahnya Euclidean dan Manhattan, baru hasil pengenalan wajahnya ditampilkan. Nah, selesai. Sekarang hasil dan pembahasan. Nah, di sini untuk mempermudah
Di sini untuk mempermudah analisa hasil penelitian, kami membuat beberapa skenario untuk menguji 20 data testing dengan perbedaan jumlah data training seperti tabel. Nah, di tabel ini menunjukkan beberapa skenario dalam uji coba. Untuk skenario 1 terdapat data training sejumlah 10, yang mana setiap karyawan akan diambil satu citra untuk data trainingnya. Skenario 2 terdapat 20 data training, yang mana setiap karyawan akan diambil 2 citra untuk data trainingnya. Skenario 4 ada 40 data training. Skenario 5 ada 50 data training. Skenario 6, skenario 7, skenario 8 80 data training. Skenario 9 terdapat 90 data training, yang mana setiap karyawan akan diambil 9 kali citra untuk data trainingnya. Sekarang kita masuk ke implementasi programnya. Mana nih? Nah, ini untuk trainingnya. Ini untuk memilih folder yang akan kita jadikan data trainingnya, data latihnya. Setelah itu diolah, dilatih untuk pembuatan database-nya. Setelah itu disimpan. Dalam pembuatan database di sini, yang pertama itu data yang ada di folder tadi dibaca semua. Untuk pembacaannya dihitung dari 1 sampai semua file. Setelah itu dimasukkan ke perhitungan LPB-nya. Untuk pencarian ekstraksi fitur LPB-nya ini set. Nanti ditampung jadi array berbentuk ke dalam mapping. Nah, setelah itu untuk untuk identifikasinya, untuk Euclidean dan Manhattan, di sini tadi semua data trainingnya dimulai dari 1 sampai semua. Ini sama juga project unitnya, semua vektor, setiap vektornya dihitung, dimasukkan rumusnya dan ditampung ke ini Euclidean distance. Itu juga dengan Manhattan. Nah, ini rumusnya pakai absolut, kalau Euclidean pakai akar. Setelah itu dimasukkan ke tampung Manhattan distance, diambil yang nilai terkecil, selisihnya terkecil, hasil perhitungannya terkecil, nanti akan muncul sebagai hasil pengenalannya. Sekarang masuk ke programnya. Ini programnya, kita mulai trainingnya, kita latih mungkin 80 data latih ya, kita pilih. Nah, training selesai, ini berupa warna hijau. Kita mulai testing, ambil gambarnya. Contoh ini sudah, kita menggunakan algoritma Euclidean dulu. Nah, ternyata berhasil. Kembali untuk Manhattan, oh ternyata juga berhasil. Ini disitu akan pakai data lagi untuk Euclidean, berhasil ternyata. Manhattan, oh juga berhasil. Mungkin kita ganti lagi Euclidean, oh berhasil. Manhattan, oh juga berhasil. Mungkin cari lagi ini Euclidean, oh berhasil, sama Manhattan, oh ya sama. Gitu juga sampai skenario 1 sampai skenario 9 dengan 20 data itu tadi nanti direkap. Kalau ini untuk menampilkan informasi saja, buatnya saya. Nah itu tadi. Nah, dari hasil setelah di backup tadi itu dapat disimpulkan
seperti ini disajikan dalam tabel. Untuk skenario 1 yang mana 10 data training, akurasi untuk Euclidean 60%, akurasi Manhattan 30%, sampai di skenario 9 untuk akurasi Euclidean itu 100%, akurasi Manhattan 75%. Dari sini bisa diambil kesimpulan dari beberapa skenario. Yang pertama, algoritma perhitungan jarak dengan presentasi tertinggi adalah Euclidean distance, yang mana mencapai 100% dibanding dengan algoritma Manhattan distance yang hanya mencapai 85%. Yang kedua, semakin banyak data latih ternyata akan semakin menghasilkan akurasi tinggi, tingkat akurasinya semakin tinggi. Yang ketiga, akurasi maksimal diperoleh saat data latih berjumlah minimal 9 citra setiap karyawannya. Saya ulangi, 8 citra setiap karyawannya itu di skenario 9. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Alhamdulillah, jazakumullah. Itu dari kami, banyak sekali kekurangannya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IM Generation IT, generasi tumbuh untuk Indonesia lebih maju.